lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Kali ini kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas kuesioner. Ini adalah video ketiga dari 3 video yang membahas tentang topik ini yang digunakan untuk mata kuliah studi penggunaan obat di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, di bagian ketiga ini kita akan bahas tentang macam-macam reliabilitas dan juga penilaian-penilaian yang digunakan untuk untuk menilai gitu ya masing-masing tipe atau macam reliabilitas. Baik, ada 3 macam reliabilitas satu instrumen. Dan yang kita masuk di sini ada kuesioner. Ada yang namanya homogeneity atau internal consistency, biasanya lebih ngetren dengan nama internal consistency reliability begitu di literatur. Kemudian ada stability, dan equivalence. Ya, mari kita kupas satu persatu apa yang dimaksud dengan masing-masing tipe reliabilitas ini dan bagaimana cara asesmennya. Tentang homogeneity atau internal consistency ini membahas apakah semua item yang ada di kuesioner kita itu membahas bisa mengukur konstruk yang sama ya. Jadi apakah satu sama lain ya itu memiliki konsistensi ya. Jadi kita melihatnya di internal itu maksudnya di satu perangkat ya, satu set pertanyaan atau pernyataan gitu ya yang ada di kuesioner kita itu apakah memang betul-betul satu sama lain itu mengukur hal yang sama gitu ya, cek mengukur hal yang sama. Asesmennya bisa dengan cara item to total correlation, kemudian split half reliability, kemudian Kutter-Richardson coefficient dan Cronbach alpha coefficient. Nah, yang dimaksud dengan split half reliability, kalau item to total yang item to total correlation itu biasanya di jadi ya sebenarnya ini adalah kita ngukur hasil gitu ya dengan analisis statistik korelasi gitu ya untuk melakukan korelasi antara satu pertanyaan dengan totalnya yang kalau item to total correlation kita lihat apakah korelasinya itu antara satu pertanyaan satu dengan totalnya, nilai totalnya, nilai di pertanyaan kedua dengan totalnya dan seterusnya, itu bisa menggambarkan bahwa mereka itu konsisten secara internal gitu ya satu sama lain. Maksudnya korelasinya masing-masing nilainya itu sama atau enggak, sama besarnya atau enggak gitu ya. Nah, kita bicarakan tentang split half reliability. Split half ini jadi kalau hasil dari pengukuran hasil dari misalnya kita bikin satu instrumen kemudian kita ujikan gitu ya, kita lakukan pilot survey misalnya. Nah, hasilnya ini kalau di split half, dibagi dua ya, kemudian dicek korelasinya satu sama lain itu apakah korelasinya baik atau enggak ya. Kalau nilai korelasinya tinggi itu ya baik. Kemudian uji statistik apa yang biasanya dipakai untuk itu Pak? Ya, uji statistik yang biasanya tergantung dari korelasi. Kalau uji korelasi itu pakai apa? Bisa pakai misalnya Spearman Rorang Order Correlation atau misalnya Kendall-Stowe B atau bahkan Pearson yang parametrik bisa pakai Pearson Correlation Coefficient seperti itu. Kemudian ada yang namanya Kutter-Richardson coefficient. Ini spesifiknya seperti split half tapi lebih akurat, lebih jelimet prosedurnya dan cocok untuk model pertanyaan yang memiliki pilihan jawaban hanya 2 saja, ya tidak, ya benar salah, ya kemudian yang pokoknya yang 2 saja gitu ya, hanya ada 2 pilihan jawaban. Nah, kita pakai Kutter-Richardson coefficient atau ada yang bilang Kutter-Richardson 50 gitu ya, maksudnya juga split half ini. Kemudian ada Cronbach alpha coefficient dan ini adalah internal consistency assessment yang paling sering dilakukan ya. Jadi
Kurva alfa ini biasanya cocok untuk pertanyaan-pertanyaan yang memiliki pilihan jawaban lebih dari dua, ya, lebih dari dua. Misalnya paling gampang itu contohnya kalau pakai Likert scale, ya. Likert scale bisa jadi mau Likert scale yang genap, yang ganjil, biasanya itu pilihan jawabannya lebih dari dua, gitu ya. Jadi bisa Likert scale 4, ya, ada Likert scale 5, 7, 9, dan lain sebagainya. Nah, biasanya hasilnya reliability score-nya yang dikatakan acceptable itu berada pada range 0,7 sampai 0,9, ya. Saya bukan satu referensi seperti itu, tapi kadang juga ada referensi yang menyebut lebih dari 0,7, ya, lebih dari sama dengan 0,7 itu sudah baik, ya. Kadang yang bikin dilematis itu ketika kita hanya mendapatkan 0,698 dan sebagainya, ya. Memang secara cut off ini tidak memenuhi, tapi kalau misalnya kita sudah coba untuk rewording, ya, itu tetap saja hasilnya seperti itu, ya, mungkin bisa kita pakai. Ada yang menyebutkan juga kalau hasil koefisien kurva alfa 0,6 itu juga bisa diterima, terutama jika penelitiannya masih bersifat eksploratif, ya, eksploratif. Maksudnya baru pertama kali dilakukan untuk populasi tertentu. Jadi instrumennya masih oke saja, nggak apa-apa ketika punya reliabilitas internal konsistensi kurva alfa koefisien 0,6 gitu. Baik, kemudian yang kedua, tipe reliabilitas yang kedua adalah stability. Ya, stability bisa ditunjukkan dengan melihat keajekan ketika instrumen kita ini diukur pada satu kelompok sampel, ya, kemudian diulang lagi pada satu waktu, ya, kemudian diulang lagi di kelompok sampel yang sama, kemudian kita lihat hasilnya apakah memiliki korelasi yang tinggi atau tidak. Nah, biasanya jarak yang dipakai untuk memisahkan antara pengukuran pertama dan kedua itu antara 2 sampai 4 minggu. Kenapa kok nggak seminggu saja, Pak? Ya, pada umumnya memang 2 sampai 4 minggu. Biasanya pada umumnya, ini generalisasi alasannya, ya, rule of thumbs-nya, kita itu mudah melupakan 2 minggu yang lalu itu kita melakukan apa, ya. Kita biasanya sudah, kalau seminggu mungkin relatif masih ingat gitu, kalau 2 minggu biasanya kita sudah tidak. Nah, maksudnya dengan lupa atau dengan memori ini adalah maksudnya ketika kita melakukan pengukuran di yang kedua, ya, setelah 2 minggu itu responden yang sama dengan yang pertama ini itu sudah relatif agak lupa dengan apa yang kemarin sudah ditanyakan ke dia. Nah, asesmennya ada sebentar. Kalau ternyata korelasinya hasilnya ada sekitar kurang dari 0,3, maka kita bisa sebut sebagai asosiasinya lemah, 0,3 sampai 0,5 moderate, dan lebih dari 0,5 strong. Jadi yang 0,5 saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah kuat, gitu ya, lebih dari 0,5. Baik, ada dua macam assessment yang bisa dipakai, ada test retest, ya. Jadi test retest, pengukuran pertama yang namanya test, yang kedua retest, dan juga parallel testing. Kita lihat test dan retest dulu. Yang pertama test retest berarti ada sekelompok responden kita ukur, ya. Kita beri instrumen itu kemudian setelah 2 minggu sampai 4 minggu kita berikan instrumen yang sama, ya, di waktu yang berbeda. Nah, kita berikan lagi instrumen yang sama kepada mereka. Nah, kemudian kita lihat hasilnya apakah konsisten atau tidak, ya, konsisten atau tidak. Jadi kita lihat ada perbedaan atau tidak. Nah, berarti uji statistiknya apa? Ya, uji statistik yang bisa digunakan untuk melihat perbedaan, gitu ya. Apa itu? Simak di video saya yang tentang uji statistik, gitu ya, sekalian promosi. Baik, kalau parallel testing bedanya kurang lebih sama, ya, tetap ada jangka waktu, ada pengukuran pertama dan kedua, gitu. Hanya saja bedanya
Yang di pengukuran kedua, instrumen yang kita gunakan pertama tadi itu tidak kita berikan di pengukuran kedua, tapi kita punya alternatif instrumen yang kurang lebih sama, yang harus mirip ya, mirip. Kemudian kita sampaikan di yang kedua. Misalnya gampangnya begini, kalau misalnya di dalam instrumen kita memberi beberapa contoh ya, misalnya ada pertanyaan yang kita sebutkan di situ nama obat tertentu, misalnya nama obat analgesik di kuesioner pertama. Nah, misalnya di kuesioner asli kita yang ingin kita pakai itu kita sebut di sana paracetamol misalnya. Di instrumen kedua kita sebut ibuprofen. Ibuprofen dan paracetamol umumnya relatif dikenal masyarakat, atau asam mefenamat misalnya. Nah, seperti itu bisa dilakukan gitu ya. Tapi ini agak susah karena kita harus mengembangkan dua instrumen yang berbeda, padahal kita pada akhirnya hanya menggunakan satu instrumen saja gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga itu tipe reliabilitas yang ketiga adalah equivalence. Ya, equivalence ini digunakan untuk melihat konsistensi dari respon yang diberikan oleh beberapa users ya terhadap instrumen yang kita buat. Maksudnya seperti apa sih Pak? Lebih gampangnya ya, ini biasanya disebut sebagai inter-rater reliability. Maksudnya inter-rater reliability umumnya instrumen kita ini diujikan kepada experts ya, atau juri, atau writers, pemeringkat gitu ya, orang-orang tertentu gitu ya. Nanti kita lihat ya apakah ada agreement atau tidak gitu ya. Nah, itu digunakan untuk. Baik, sampai di sini. Nah, jadi ada 3 macam reliabilitas ya, dan masing-masing memiliki cara pengujian masing-masing. Paling tidak ya di skripsi di Farmasi Universitas Jember paling enggak reliabilitasnya harus paling enggak ada satu internal konsistensi misalnya ya, yang dipakai untuk membuktikan bahwa instrumen kita itu reliable. Semakin banyak metode yang Anda gunakan untuk menyiapkan instrumen ini semakin baik gitu ya. Jadi tadi ada 3, yang pertama internal konsistensi, yang kedua stability, yang ketiga adalah equivalence ya. Baik, referensi yang bisa Anda pakai ada 2 di sini. Dan saya punya banyak referensi, tapi hanya 2 ini biar nggak terlalu bingung gitu ya. Kemudian template dari Slides Carnival dan foto-foto dari Unsplash. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan kuis. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.